Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu perencanaan pondasi dalam pada mata kuliah teknik pondasi. Adapun anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Mungkin bisa dimulai dari saya sendiri, yaitu saya, Novita Mardianti, dengan NIM 07221023. Ada saya dengan Rowli Lembantoruan dengan NIM 07221078. Baik, dan untuk selanjutnya itu teman kami yaitu Noval Mokasa Fizanto dengan NIM 0722231071. Untuk presentasi ini sendiri ada 5 outline, dimulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode perencanaan, yang keempat analisa dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, dari pendahuluan sendiri, pembangunan struktur itu telah banyak dilakukan dan kemudian pada pada struktur itu terdapat pondasi. Pondasi sendiri didefinisikan sebagai bangunan bawah tanah yang meneruskan beban yang berasal dari berat bangunan dan bekerja pada bangunan ke tanah yang ada di bawahnya. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Pondasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung struktur bangunan ringan atau bangunan dengan beban yang tidak terlalu berat. Biasanya diletakkan di lapisan tanah yang relatif dangkal. Pondasi ini umumnya digunakan untuk bangunan rumah, garasi, atau struktur bangunan kecil lainnya. Sedangkan untuk pondasi dalam sendiri itu digunakan untuk beban berat dan dia menapak di tanah yang keras dan dalam. Daya dukung tanah, daya dukung tanah itu pada pondasi tiang tunggal pada metode perencanaannya dibedakan untuk menjadi dua, yaitu di tanah granular dan tanah kohesif. Di tanah granular sendiri adalah jenis tanah yang partikelnya berbentuk butiran dan tidak saling melekat satu sama lain. Sedangkan tanah kohesif itu adalah jenis tanah yang partikelnya saling menempel karena ada gaya tarik-menarik di antara tanah tersebut. Daya dukung tanah pada pondasi tiang kelompok itu dapat dihitung dengan rumus QG sama dengan 2D ditambah BL dikali C ditambah 1,3 CB kali NC dikali B dikali L, dengan QG sendiri adalah kapasitas ultimate kelompok, B adalah lebar kelompok tiang, kemudian L adalah panjang kelompok tiang, D-nya sendiri adalah kedalaman tiang yang dipancang dari bawah muka tanah. Nilai Q di sini adalah nilai kohesi di sekeliling tanah. 1,3 adalah faktor bentuk untuk persegi, kemudian ada CB yaitu kohesi tanah di bawah dasar kelompok tiang, NC faktor kapasitas dukung, dan BL adalah lebar dan panjang kelompok tiang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kapasitas daya dukung tanah untuk tiang pondasi tunggal dengan rumus QU sama dengan QP ditambah QS dikurang WP. Dengan QU itu kapasitas dukung ultimate pondasi tiang dan QP kapasitas dukung ujung tiang, QS itu kapasitas dukung selimut tiang, dan WP berat tiang efektif. Dan yang selanjutnya adalah kapasitas daya dukung untuk tiang kelompok. Dengan rumus QG sama dengan EG dikali N dikali QL, di mana QG beban maksimum kelompok tiang yang mengakibatkan keruntuhan. EG adalah efisiensi kelompok tiang, N jumlah tiang dalam kelompok, QL adalah beban maksimum tiang tunggal.
Yang selanjutnya adalah penurunan. Penurunan ada dua, penurunan pondasi tiang tunggal yang dimana penurunan pada pondasi tiang tunggal terjadi ketika tiang yang dibebani menyebabkan deformasi pada tanah di sekitarnya. Dan untuk pondasi tiang kelompok adalah beberapa tiang yang bekerja sama menahan beban struktur. Penurunan pada pondasi tiang kelompok bisa lebih besar dibandingkan tiang tunggal karena adanya interaksi antar tiang dan perubahan distribusi tegangan di dalam tanah. Dan yang selanjutnya adalah metode perancangan dengan menggunakan diagram alir proses perencanaan. Yang pertama, mulai, selanjutnya data perencanaan dan data karakteristik tanah, selanjutnya perencanaan dimensi dan kedalaman awal, lalu analisis dimensi dan kedalaman tiang tunggal, setelah itu analisis dimensi dan kedalaman tiang kelompok, selanjutnya controlling kapasitas daya dukung terhadap beban, dan yang selanjutnya analisis penurunan pada tiang kelompok dan tunggal, dan yang selanjutnya adalah dimensi tiang tunggal dan kelompok, lalu kedalaman tiang tunggal kelompok, dan penurunan tiang tunggal dan kelompok, lalu selesai. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan data tanah. Adapun data tanah yang diperoleh melalui investigasi lapangan seperti uji sonder dan SPT. Parameter-parameter yang dibutuhkan antara lain pembentuk penampang tiang, bahan tiang, jumlah tiang kelompok, muka air tanah, eh, P tunggal dan P kelompok. Next. Berikut ini merupakan data pondasi eh, yang akan digunakan dalam perhitungan pondasi sebagai berikut. Bentuk penampang tiang yaitu bujur sangkar, bahan tiang yaitu beton, jumlah tiang kelompok yaitu 2 kali 2, muka air tanah lapisan 2, P tunggal 25 ton, P kelompok 310 ton. Next. Berikut ini adalah data perencanaan ilustrasi pondasi. Next. Selanjutnya, menentukan data karakteristik tanah. Berikut ini ada 3 lapisan tanah, yaitu lapisan pertama, 1 dan 3, dengan tebal masing-masing 3 meter, 9 meter, dan 13 meter. Berdasarkan karakteristik tanah ini, dapat disimpulkan bahwa lapisan pertama itu merupakan tanah lempung, dan lapisan 2 dan 3 menunjukkan karakteristik tanah granular. Next. Selanjutnya itu yaitu data perencanaan pondasi. Data perencanaan pondasi itu sebagai berikut. eh, Bentuk penampang yaitu bujur sangkar, bahan tiang beton, berat per meter tiang 3,4 kilonewton per meter kuadrat, muka air 3 meter, jumlah tiang kelompok 2 kali 2, P tunggal atau beban 25 ton, P kelompok 310 ton. Next. Selanjutnya itu dilakukan analisis pondasi tiang. Analisis pondasi tiang tunggal dapat dilakukan dengan kapasitas ultimate tiang pada tiang terhadap beton aksial dapat dihitung dengan persamaan QU sama dengan QB plus QS dikurang WP, yang dimana didapatkan hasil QU sama dengan 115,43 kilonewton. Setelah itu dilakukan analisis Q izin dengan rumus Q izin sama dengan QU per SF, dan hasil Q izin sama dengan 46,17 kilonewton. Next. Selanjutnya dilakukan analisis pondasi tiang kelompok dengan menggunakan rumus QA sama dengan QG per SF dengan hasil 374,5 kilonewton.
Next. Selanjutnya dilakukan analisis penurunan pondasi tiang tunggal. Yang pertama itu menentukan nilai S dengan menggunakan S izin dengan menggunakan rumus S izin sama dengan L per 250 dengan hasil S izin sama dengan 0,02 meter. Selanjutnya melakukan pengecekan S terhadap S izin. S izin harus lebih kecil atau sama dengan S izin. Next. Selanjutnya dilakukan analisis penurunan pondasi tiang kelompok. Dengan menggunakan rumus SG sama dengan S dikali akar BG per D. Dengan hasil SG sama dengan 0,0116 meter. Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap S, melakukan pengecekan S terhadap S izin, di mana S dari lebih kecil atau sama dengan S izin, dan mendapatkan hasil oke. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini ada kesimpulan dari tugas besar yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama dimensi tiang panjang yang untuk dimensi tunggal yang direncanakan yaitu berukuran 0,3 meter dengan kedalaman 5 meter dengan menopang beban sebesar 25 ton. Nilai Q ultimate dicari dengan menambahkan nilai QB atau kapasitas ujung tiang ditambah kapasitas geser pada selimut tiang dikurang dengan beban tiang sehingga diperoleh nilai QU sebesar 115 kilonewton. Kemudian dihitung kapasitas daya dukungnya dengan membagi Q ultimate dengan SF atau safety factor sehingga didapatkan nilai Q allowable-nya sebesar 46 kilonewton yang mana nilai ini lebih besar dari pada beban yang ditopang sehingga memenuhi syarat. Kemudian untuk yang kedua, dari perencanaan uh, dimensi dan kedalaman tiang kelompok diperoleh nilai dimensi yang digunakan yaitu 0,3 meter dengan kedalaman 25 meter dan jaraknya atau S-nya 0,75. Kemudian nilai dari perencanaan yang telah dilakukan diperoleh nilai QU sebesar 374 kilonewton, di mana beban yang ditanggung oleh tiang kelompok ini sendiri adalah 310 ton, sehingga hal ini memenuhi syarat karena nilai QU-nya lebih besar daripada nilai beban yang ditopang. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.